Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA yang bertanya tentang, Gus, buat media sarana keselamatan itu yang bagus itu apa? Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku, pertanyaannya. Begini, saudaraku ya, kalau buat media sarana keselamatan yang bagus itu sebenarnya medianya atau bendanya itu banyak, saudaraku. Bisa dengan menggunakan barang-barang peninggalan asli ori kuno, bisa juga dengan media jenis-jenis batu badar, ada juga yang jenis isian. Yang jelas itu tadi, saudaraku, medianya itu banyak, tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Mantapnya itu yang seperti apa. Kalau mantapnya di hati pakai media benda bertuah ya pakai benda bertuah. Kalau mantapnya pakai isian atau gemblengan ilmu ya pakai gemblengan ilmu itu tadi. Atau kalau sekaligus kepengen belajar ilmunya ya silahkan saja, saudaraku. Karena sebenarnya orang itu kan ya beda-beda, saudaraku ya, beda-beda. Namun kalau saya pribadi, saudaraku ya, di samping menggunakan media benda bertuah ya isian ya ilmu, jadi dia itu rangkap-rangkap bahasanya itu lebih kuat, saudaraku, lebih bagus, seperti itu. Namun kalau kepengen, kalau jenis batu badar ya, saudaraku ya, itu yang paling bagus rajanya badar, rajanya besi itu ya Badar Pulosani, saudaraku, yang masih bahasanya itu masuk peringkat papan atas dari zaman leluhur kita. Itu cuma Badar Pulosani, rajanya badar, rajanya besi. Itu, saudaraku, kalau kepengen bagus dipakai buat andalan pamungkas. Kalau bisa yang barang peninggalan yang berpasangan dengan besi kuning, saudaraku, yang jelas itu istimewa banget barangnya kalau dipakai buat ageman atau dipakai buat jimat pamungkas. Namun kalau kepengen lebih bagus lagi ya itu, saudaraku, dirangkap sama isian badan sekaligus pakai ilmu, saudaraku, jadi sekalian belajar ilmunya. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang bahasanya itu bikin onar, atau orang-orang yang bahasanya itu nggak pas lah, saudaraku ya, atau kalau kita kepengen membuktikan itu, kalau kita punya ilmu itu kan, seandainya kepengen atraksi itu ya biar bahasanya itu bisa, saudaraku, biar terbukti real, nyata, seperti itu. Kalau kita menguasai ilmu itu tadi, bahasanya yang dipakai buat media sarana keselamatan. Dan ada murid saya juga yang bertanya, Gus, kalau untuk menghadapi orang-orang yang bikin onar itu tadi, yang bahasanya itu sering mengganggu orang yang lagi dakwah, itu bagaimana ya, Gus, caranya? Karena orang itu tadi itu bahasanya itu memperlihatkan atraksi seperti
anti silet Gus, kurang lebihnya seperti itu. Buat muridku ya, saudaraku ya, buat muridku sebenarnya begini, saudaraku ya, dan buat murid-murid saya, itu kan sudah saya buatkan edukasinya tentang ilmu wadah sejagat dan ilmu program guru. Sebenarnya kalau kita menghadapi orang yang seperti itu tadi, orang yang sudah mengganggu bahasanya orang dakwah, mempraktekkan atau memamerkan bahasanya testimoni yang anti silet itu tadi, saudaraku ya. Kalau kita punya ilmu wadah sejagat, itu sebenarnya bisa kita irup, saudaraku, orang itu ilmunya. Tahu ya, saudaraku ya, diirup itu? Atau enggak tahu? Begini, saudaraku, itu bisa kita sedot bahasanya kodam ilmu atau kodam benda bertuah yang dipakai orang yang sok pamer itulah bahasanya. Itu bisa, saudaraku, menggunakan ilmu wadah sejagat. Karena ilmu wadah sejagat itu di samping bisa menampung segala ilmu-ilmu hikmah, ilmu kanuragan, itu juga mampu menyerap ilmu orang lain itu lambat laun, itu akhirnya ilmu itu tadi tidak berfungsi sama sekali. Jadi tidak punya bahasanya itu keampuhan atau kemandian. Jadi ilmu orang itu bisa bahasanya itu ya kurang lebihnya hampir seperti luntur gitu, saudaraku, tanpa dipahami orang itu tadi yang atraksi anti silet itu tadi, saudaraku. Namun pesan saya ya buat murid-murid saya yang sudah belajar, gunakanlah itu tadi, saudaraku, semestinya, sekiranya ya tidak, orang itu tidak keterlaluan, ya jangan, saudaraku ya, jangan. Namun kalau orangnya sudah keterlaluan, ya itu tadi, saudaraku, pakai ilmu wadah sejagat itu tadi, kita hirup, jadi ilmunya itu biar tidak berfungsi, itu bisa. Dan seandainya ada orang yang bahasanya kurang percaya dengan ilmu-ilmu hikmah dan sebagainya, kalau kita pengen memperlihatkan bahasanya agar orang itu semakin yakin ke Allah, bahasanya biar orang itu semakin mendekatkan diri, bahasanya mau beribadah. Karena kan ada orang-orang di luar sana itu yang seperti itu tadi, itu bisa pakai ilmu program guru, entah bahasanya kita perlihatkan atraksi yang sekiranya orang itu bahasanya menjadi lebih yakin ke Allah itu tadi. Karena terkadang, saudaraku ya, orang dakwah itu memang harus perlu pegangan-pegangan atau andalan pamungkas ya, seperti itu tadi, ilmu program guru dan wadah sejagat, saudaraku. Harus perlu itu sebenarnya. Karena saya juga dulunya kan sering dakwah keluar kota, itu ke pedalaman Sumatera sana, saudaraku. Itu juga dulu saya sering menemukan orang-orang yang seperti itu tadi, saudaraku. Orang-orang usil, bikin rese, bahasanya itu sok jagoan. Namun ya alhamdulillah, setelah di hadapan saya itu ya seperti kapok lah bahasanya, limpak-limpuk gitu bahasanya. Ya itu tadi, tidak ada suaranya ya, karena itu tadi, saudaraku, saya dulunya menggunakan dua ilmu itu tadi, kurang lebihnya seperti itu. Namun ya itu tadi, saudaraku ya, gunakan seperlunya. Namun kalau terpaksa kan beda lagi ya, saudaraku ya, itu tadi. Dan ada juga itu
dulu yang pernah bilang bahasanya itu ada orang yang tidak percaya seperti itu, saudaraku ya. Setelah apa ya, gelasnya itu dikasih air, bahasanya disuruh nembak malah pecah, saudaraku. Itu ada dulu ada yang seperti itu cerita ke saya. Seharusnya kalau kepengen seperti itu harus bahasanya itu perlu persiapan yang matang, saudaraku. Perlu persiapan, contohnya persiapan ya harus punya ilmunya, harus punya benda bertuah, jadi badan kita juga harus bahasanya itu berisi kalau menghadapi orang seperti itu, biar bahasanya itu tidak malu gitu loh, saudaraku. Itu yang harus dipahami. Kurang lebihnya seperti itu ya, saudaraku. Itu tadi sudah saja pertanyaannya tentang kalau jenis media buat sarana keselamatan itu banyak sekali. Yang terpenting barangnya itu asli ori, saudaraku. Barangnya asli ori, dan barangnya, benda bertuahnya itu juga harus aktif. Itu yang harus dipahami. Semoga edukasinya bisa menambah sedikit wawasan buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Dan itu tadi juga ada yang WA saya, saudaraku. Padahal ini sudah jam 2:30, saudaraku, ini 2:30 malam. Itu tadi ada orang yang WA ke saya. Itu mari benda-benda bertuah itu ternyata barangnya palsu semua, saudaraku. Saya sebenarnya sih kasihan, namun ya mau bagaimana, kan orangnya itu tadi yang WA kan memahari benda bertuah dari tempat yang orang lain lah bahasanya. Ya saya bisanya ya saya bilang apa adanya sih. Ya karena kasihan, saudaraku ya. Kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu tadi, saudaraku, barangnya harus asli. Kalau mari benda bertuah juga harus hati-hati sama orang yang ahlinya, sama orang yang di bidangnya, biar dapat barang yang benar dan kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.